Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tetap berharap Tuhan terus menyertai kita dan memberikan pertolongan atas setiap permasalahan dalam keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Karenanya, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah kembali bersama-sama pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita membacanya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan kepada kami. Meskipun keadaan belum juga membaik, situasi pandemi ini Tuhan terus merajalela Tuhan di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya Tuhan, kami terus beribadah kepada Tuhan. Kami terus memuji Tuhan sambil berharap Tuhan menolong kami dan Tuhan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini dan menjauhkan keadaan-keadaan yang lebih buruk di sekitar kami, sehingga kami Tuhan dapat tetap bertahan dalam situasi yang Tuhan izinkan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami, baik hamba-hambamu maupun gembala kami, juga semua kami jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan pimpin, sehingga pada pagi ini Tuhan, kami kembali memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Seperti semua dataran rendah, Kau penuhi dengan air hingga membentuk samudra yang luas. Engkau jugalah yang dapat memenuhi hati kami dengan firman-Mu dan menjadikan hati kami selapang samudra. Kau begitu agung dan penuh kuasa, firman-Mu menjadikan kami indah dan mulia. Mari kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan
hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Kita semua bisa beribadah semua karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak jemaat yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami minta pertolongan Tuhan yang menyertai kami sepanjang pandemi ini, dan karena wabah ini, kiranya Tuhan yang mengasihi kami, melindungi semua umat-Mu, dan beri kekuatan, kesehatan, dan berikan iman yang kuat, sehingga kami percaya semua hidup kami karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena penyertai-Mu. Kiranya pada hari ini, kami bisa mendengar kepada sabda firman Tuhan. Tuhan urapin hamba-Mu, penuh kuasa, dan hamba minta pertolongan, beri kekuatan pada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap Injil-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, minggu ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema buah roh adalah kesetiaan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk menyampaikan firman pada minggu ini. Karena Tuhan mengasihi hamba-Mu ini. Untuk beri kekuatan terus-menerus. Untuk mengabarkan Injil-Mu. Saya bertanya kepada Tuhan.
apa yang saya sampaikan kepada umatmu pada minggu ini. Maka Tuhan menaruhkan hati kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman, yaitu buah roh adalah kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan, saudara-saudari kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kelahiran baru adalah terciptakannya kembali kehidupan orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran baru adalah pemulaan karya Allah di dalam diri kita. Bukan puncak kejayaan karya Allah di dalam manusia. Saudara kasih Tuhan, Roh Kuduslah yang berdiam di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang berdiam di dalam setiap hati orang percaya. Untuk apa? Untuk menghasilkan sifat-sifat seperti Kristus. Roh Kudus datang untuk mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita dan memampukan kita untuk hidup dalam prinsip-prinsip kasih Allah. Saudara kasih Tuhan. Jadi, buah roh itu akan menghasilkan atau mengkaruniakan sukacita Kristus dan memungkinkan kita hidup penuh dengan sukacita. Saudara-saudari kasih Tuhan, buah roh itu menghasilkan buah damai sejahtera. Dengan senantiasa dia bekerja di dalam diri kita. Supaya kita dapat menjaring hubungan dengan benar di hadapan Allah. Dan juga kepada orang-orang lain, saudara dikasih Tuhan. Kepada setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, kita bisa menjaring hubungan dengan penuh dengan damai dan sukacita. Itulah buah roh yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya, saudara dikasih Tuhan. Jadi, buah roh itu mengajar kita supaya kita mempunyai kesabaran kepada kita sendiri, kepada sahabat kita, kepada juga orang lain, saudara-saudara dikasih Tuhan. Inilah yang namanya kemurahan di dalam diri kita. Supaya kita mampu bermurah hati kepada orang lain. Dan buah roh itu akan mengembangkan kebaikan di dalam diri kita. Sehingga kita dapat menjadi terang bagi orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu penting buah roh kepada setiap umat Tuhan. Karena buah roh itu hasil dari pencurahan dari Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, yang kita bicarakan hari ini, bicara tentang buah roh adalah kesetiaan. Maksudnya, Tuhan ingin menolong kita menjadi pribadi yang teguh, bisa dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Maka Roh Kudus terus-menerus menanamkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Karena Allah itu setia. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bicara Allah itu setia, saya undang saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah. Mari buka Alkitab. Di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah setia. Bagaimana saudara? Apakah saudara mempunyai kesetiaan kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan saudara. Di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa setia? Kalau kita tidak memiliki buah-buah roh.
Karena manusia, orang tekadnya dapat setia kepada pasangan hidupnya. Meskipun mereka bukan orang Kristen. Tetapi, saudara, seorang Kristen, ia bisa setia kepada pasangannya sebagai hasil dari kesetiaannya kepada Kristus dan firman Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apa bedanya? Orang bukan Kristen bisa setia, dan orang Kristen bisa setia karena firman Tuhan dan karena Kristus. Apa bedanya? Bedanya, saudara, kesetiaan yang lahir dari usaha manusia sering sekali rapuh. Betapa banyak perceraian terjadi karena kesetiaan itu dinodai oleh perselingkuhan. Karena kesetiaan itu bukan berdasarkan firman. Kesetiaan itu bukan berdasarkan karena adanya Kristus. Karena ada buah-buah roh. Kesetiaan itu karena dari usaha dari manusia itu. Karena manusia itu adalah manusia yang berdosa. Manusia itu sangat sulit setia. Karena suka bosan. Saudara kasih Tuhan, maka banyak terjadi perceraian. Banyak terjadi perselingkuhan. Dikarenakan bukan karena mereka tidak setia. Karena mereka tidak kuat di dalam Kristus, tidak kuat di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebaliknya, kesetiaan yang lahir dari kerjaan Roh Kudus di dalam orang yang percaya. Orang yang percaya sanggup tetap setia. Kenapa saya bicara orang yang percaya sanggup tetap setia? Karena ada Roh Kudus. Walaupun mereka dikhianati. Mengapa orang percaya sanggup setia? Jawabannya, karena mereka lebih dahulu setia kepada firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu adalah firman Tuhan. Dikhianati, dilecehkan, difitnah, tetap setia. Bukan karena orang itu bodoh, bukan karena orang itu diapa-apain tetap seperti orang lungu, bukan. Karena mereka pegang firman Tuhan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itulah kekuatan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Allah kita setia dengan firman-Nya. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara tidak setia. Allah tetap setia kepada saudara. Allah tetap mengasihi saudara. Allah tetap mencari saudara. Allah tetap menolong saudara. Allah tetap melindungi saudara. Saudara dikasih Tuhan. Firman ini juga menegaskan manusia dapat tidak setia karena kesetiaan manusia dibangun dari dirinya sendiri. Yang dimaksud kesetiaan adalah ketaatan, patuh, teguh kepada Kristus dan firman-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang setia
ia pasti memegang teguh buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, sekarang saudara bisa melihat dua bagan perbandingan ini di dalam poin-poin ini. Yang pertama adalah saudara bisa lihat buah roh. Yang kedua adalah buah kedagingan. Saudara, buah roh fokusnya apa? Hidup untuk memberi dan melayani. Nah, saudara, orang mempunyai buah roh hidup untuk memberi, selalu memberkati orang dan melayani orang. Kemudian apa lagi? Mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Nah, itu buah roh. Nah, kita lihat bagian yang kedua, buah kedagingan. Fokusnya apa? Hidup untuk menerima, dilayani, hanya mengasihi diri sendiri. Itu orang egois. Itulah kedagingan. Bagaimana bisa setia? Saudara kasih Tuhan. Nah, kita lihat lagi bagian lagi. Buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Mendahulukan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Dan menanggung segala sesuatu. Nah, saudara. Penuh dengan kasih buah roh itu. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Apapun dia tanggung. Dia kerjakan. Penuh dengan cinta kepada orang. Kasih cinta itu adalah pengorbanan. Itu buah roh. Bagaimana dengan buah kedagingannya? Kita lihat sesi lagi. Kebencian, egois, iri hati, dendam, rasa kasihan pada diri sendiri. Saudara lihat dua perbandingan ini sangat-sangat telat sekali. Kalau saudara hidup mau dalam kesetiaan, saudara hidup mau damai, saudara hidup rumah tangga yang bahagia, mau hidup penuh dengan kebahagiaan saudara kepada siapapun, teman saudara, saudara-saudara, dan kepada famili saudara, saudara harus memiliki buah-buah roh. Nah, kita lihat lagi. Bagian lagi dari buah roh. Sukacita. Apa dia sukacita? Kebahagiaan. Kesukaan dari Allah yang membersihkan dan menyembuhkan roh kita dari segala luka hati, depresi. Saudara, karena sukacita, maka kita tidak jadi orang yang selalu penuh dengan luka hati, luka batin, akhirnya depresi. Nah, bagaimana dengan buah kedagingan? Buah kedagingan ada kesedihan, duka cita, depresi. Ini sangat telat sekali perbedaannya. Nah, kita lihat bagian lagi buah roh. Damai sejahtera, merasa tenang, meskipun berada dalam badai kehidupan. Nah, saat pandemi ini. Pandemi ini bukan pandemi yang main-main. Sudah 1 tahun. Tahun ini bukan lagi pandemi yang biasa-biasa. Pandemi yang sudah melanda kepada kehidupan kita, nafkah, ekonomi, dan segala fasilitas yang terjadi dalam hidup kita. Itu terjadi goncangan luar biasa. Yang belum ada satu orang pun mempersiapkannya. Tiba-tiba datang. Saya lihat tahun 2020,
Saya waktu masih ada di New York, di Times Square, semua merayakan Happy New Year. Januari aku pulang dari New York ke Jakarta. Sejak pulang dari New York ke Jakarta, sejak itulah sampai sekarang, ya, saya tidak ada lihat satu lagi mengatakan happy, nggak ada lagi. Yang ada adalah pusing semua. Saudara, sekarang yang pusing bukan saudara aja. Sekarang ya, kalau boleh saya jujur ya, banyak pendeta sekarang ketakutan luar biasa. Bukan saudara ketakutan, banyak pendeta ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena virus ini, ketika OTG ada dalam rumah saudara, itu akan meranda satu rumah saudara. Bagaimana persiapan saudara? Alkitab selalu mengajar kita, damai sejahtera itu akan membuat saudara itu kuat. Damai sejahtera yang saudara mampu menghadapi badai-badai di saat-saat ini. Nah, kemudian apa dikatakan damai sejahtera? Ia tidak digoyangkan oleh keraguan-raguan, ketakutan, dan serangan musuh. Jadi dia tidak ragu, dia siap. Kenapa dia siap? Dia percaya hidup mati di tangan Tuhan. Saudara, hidup sekarang ini, kalau kita takut, kenapa kita takut? Karena tidak memiliki buah roh. Saudara boleh seseorang yang menghafal Alkitab. Saudara boleh menjadi orang yang aktivis gereja yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, orang itu di mana? Ketakutan luar biasa, saudara. Ketakutan. Saudara dikasih Tuhan. Saat inilah saya sedang merantap dan saya sedang bergumur kepada Tuhan. Yesus katakan satu kata pada kalimat di mana Yesus memberikan gambaran Lazarus yang miskin dan orang yang kaya. Di situ Yesus terakhir mengatakan, adakah iman ketika anak manusia datang di dalam bumi ini? Nah, ini di sini. Ini baru virus meranda ke dunia ini. Baru virus membuat semua iman orang itu bergoyang. Bagaimana saudara? Kalau Yesus benar-benar datang ke bumi ini, apakah saudara siap? Harus memiliki buah roh. Nah, kita lihat bagan lagi. Buah kedagingan. Apa buah kedagingan? Hidupnya kekhawatiran, ketakutan, perkelahian, konflik, ketegangan. Saudari kasih Tuhan. Mari kita lihat lagi buah-buah roh. Kesabaran. Tidak menyerah. Dapat menanggung segala kesukaran dan keadaan. Sabar. Tidak menyerah. Berjuang. Semangat terus. Buah-buah kedagingan. Tidak sabar. Tergesa-gesa. Lekas marah. Suka menghakimin. Kita lihat bagian lagi. Buah roh. Kemurahan. Suka memberi. Berbelas kasihan. Dan ramah. Buah-buah kedagingan. Kejam. Kasar. Ambisius. Pelit. Mari kita lihat lagi. Bagian lagi. Buah-buah roh. Kebaikan. Melakukan apa yang benar secara moral dan etika. Ia mempertimbangkan apa
yang selama-lamanya merupakan hal yang terbaik bagi orang lain. Nah itu, melakukan kebaikan untuk orang lain. Buah-buah kedagingan, kejahatan, kekerasan, amora. Buah roh lagi, kesetiaan, kekuatan dan ketekunan untuk bertahan pada hal-hal yang kecil yang mungkin dipandang oleh orang lain. Selalu mempertahankan kesetiaannya. Buah kedagingan, ceroboh, tidak dapat dipercaya, tidak jujur, dan tidak setia. Nah, kita lihat bagian lagi buah-buah roh. Kelembut lembutan. Rela menanggung hajaran-hajaran dari Allah. Nah, jadi kalau misalnya ada teguran-teguran dari Tuhan, dia rela menanggungnya. Buah kedagingan, tidak mau diajar, dendam, sombong. Nah, yang terakhir adalah buah-buah roh, penguasaan diri. Tidak menurut kehendak diri sendiri dan dapat mengontrol hawa nafsu. Nah, kalau bisa kuasai diri sendiri, tidak mungkin terjadi perceraian. Bisa kuasai diri sendiri, tidak mungkin terjadi perzinahan. Kenapa? Bisa kontrol. Kenapa? Karena tunduk kepada firman. Tunduk kepada Kristus. Nah, kita lihat bagian dari buah kedagingan. Tidak mau patuh. Tidak disiplin. Kacau. Rakus. Dan liar. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat gambaran ini dari Alkitab banyak sekali. Saya bisa contoh. Contohnya mana? Dalam Alkitab, Daniel. Daniel itu setia loh. Kenapa saya katakan Daniel itu setia? Mari kita baca. Daniel pasal 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun ataupun sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel itu dicari-cari kesalahannya agar bisa dia dijebak, tapi tidak dapat kesalahan apapun. Karena Daniel itu dapat dipercaya Tuhan. Bagaimana saudara? Saudara bisa dipercaya Tuhan. Kalau saudara mempunyai buah-buah roh dan kesetiaan, saudara pasti bisa dipercaya Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Alkitab, Musa setia. Dalam kitab Ulangan 7, ayat ke-9, mari kita baca. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Musa itu setia. Maka dipakai Tuhan karena Musa bisa dipercaya. Yosua juga setia. Kenapa? Yosua setia 40 tahun ikut Musa. Sesudah Musa mati, penggantinya bukan kakaknya Musa, Miriam, bukan. Bukan juga Iman Harum sebagai juru bicara Musa, bukan. Kenapa Yosua? Karena bisa dipercaya. Orang setia, orang yang bisa dipercayai. Sulit cari orang setia. Sulit cari orang yang setia. Di dalam perusahaan, mencari orang yang setia atau mencari orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia pintar jualan. Orang yang setia tidak pintar jualan. Saya tanya kepada satu pemimpin perusahaan, dia bilang, saya lebih baik cari orang setia daripada orang gak setia.
Saudara, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu adalah buah roh. Bukan dibuat. Tetapi harus memiliki firman. Dan tunduk kepada Kristus. Yesus Kristus setia sampai mati kepada Allah Bapa. Dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaan Kristus. Waktu dia 3,5 tahun melakukan penginjilan. Dia taat. Untuk apa? Kesetiaannya adalah untuk menembus dosa-dosa saudara. Untuk membawa saudara hidup yang kekal. Untuk memberikan saudara keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dari dulu dan sekarang. Dari dulu sampai sekarang Tuhan kita tetap setia. Saudara kalau pernah baca Alkitab dari Kejadian dan Wahyu, saudara baca baik-baik. Tuhan selalu setia. Kita dapat menghakimi bahwa Yesus Kristus dapat dipercaya, dapat diandalkan, teguh, jujur, selama-lamanya. Karena Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudari kasih Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus datang menyaksikan kebenaran tentang Allah, hidup dan kekal. Dengan terus setia. Yesus Kristus dengan keteguhan hatinya dia pergi ke Yerusalem sekalipun dia tahu bahwa akan membawa dia untuk memakai mahkota duri dan salib dan kubur yang dingin. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, boleh dikatakan Yesus Kristus juga disebut sebagai iman besar. Iman besar kita iman yang setia. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 12 mari kita baca. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara kasih Tuhan. Seorang imam adalah seorang yang membangun jembatan. Ia bertindak sebagai perantara antara umat manusia dengan Allah Bapa. Agar apa? Agar manusia itu tidak binasa. Karena ketidaksetiaan manusia itu. Supaya murka Allah tidak turun. Maka dia sebagai jembatan. Disalib. Untuk menangkal. Agar semua manusia yang percaya kepada dia. Memperoleh keselamatan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kita datang sebagai anak domba Allah untuk menghapuskan dosa dunia ini. Dan dia juga datang sebagai imam besar yang menyerahkan dirinya. Sebagai ganti dosa-dosa kita. Saudari kasih Tuhan. Jika kita ingin sungguh-sungguh mengikuti Kristus pada hari ini. Yang ada sebagai saksi yang setia. Dan iman yang besar yang setia. Saudara, izinkan Roh Kudus menyertai saudara. Agar saudara bisa menghasilkan buah-buah roh, kesetiaan.
sehingga kita bisa menyerupai Kristus. Saudara kasih Tuhan, sekarang pertanyaan saya. Dari tadi saya khotbah tentang kesetiaan. Sekarang saya mau tanya kepada jemaat yang ada di rumah. Kepada siapa? Dan untuk apa saudara setia? Mengerti maksud saya? Kepada siapa? Dan untuk apa saudara setia? Saudara renungkan. Kesetiaan tidak pernah berupa sifat yang negatif. Kesetiaan itu menuntun respon yang positif dan konstan dari pihak orang lain yang telah memilih untuk setia. Sebisa dikatakan, kesetiaan kepada siapa kita? Kita harus setia kepada siapa? Saudara yang ada di rumah, sekarang pertanyaan saya, kesetiaan kepada siapa yang kita harus lakukan? Saudara, dengan baik-baik. Yang pertama, saudara, kau selama hidup dalam bumi ini, saudara masih bernafas, saudara harus setia kepada Allah yang nomor satu, yaitu kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara harus kesetiaan terhadap siapa? Terhadap keluarga. Kenapa? Terhadap keluarga. Keluarga bisa dibagi dengan 3 kelompok. Kesetiaan kepada pasangan hidup saudara. Suka dan duka harus sama-sama. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada anak-anak kita. Kesetiaan anak terhadap orang tua. Dan respon yang tepat dari seorang anak. Saudara, kesetiaan kepada siapa lagi? Kesetiaan kepada gereja. Yang saudara dulu menganggap bahwa ini adalah rumah saudara. Gereja yang harus didahulukan sebelum institut yang lainnya. Utamakan gereja saudara. Harus setia kepada gereja saudara. Jangan suka pindah-pindah gereja. Kesetiaan kepada siapa lagi? Kesetiaan kepada sahabat saudara. Itu penting. Kesetiaan terhadap siapa lagi? Kesetiaan kepada Alkitab itu mutlak. Kesetiaan terhadap pendeta atau hamba Tuhan. Atau kepada atasan saudara, bos saudara, itu setia. Saya jadi pendeta. Saya selalu melihat orang pekerja itu setia atau tidak. Teman saya, dia seorang pemimpin perusahaan. Dia juga selalu melihat mana pegawai yang setia. Itu namanya pegawai yang punya loyalitas. Yang terakhir adalah kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada diri saudara sendiri, saudara. Dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Saya akan berikan contoh dari Alkitab lagi. Tentang apa? Tentang tanggung jawab 3 hamba yang dipercaya talenta yang berbeda. Mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 21. Saya akan baca dari ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2,
dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara dikasihi Tuhan, tuannya memberikan kepercayaan besar kepada 3 hambanya. Yang pertama, penuh tanggung jawab. Yang kedua, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Dia tidak menghormati tuannya. Dia bahkan menghina para tuannya. Tidak setia, malas, berpikir negatif, curiga, mulutnya jahat, tidak rela, pasif. Nah, saudara, orang yang setia, orang yang penuh tanggung jawab, bisa dipercayai. Maka yang diberikan 5 talenta, dia menghasilkan 5 talenta. Diberikan 2 talenta, dia menghasilkan 2 talenta. Yang berikan 1 talenta, dia simpan. Karena hatinya itu tidak setia. Orang tidak setia tidak bisa dipercayai. Bagaimana, saudara? Dari ketiga talenta yang saudara baca tadi, adakah buah roh dan kesetiaan dan pengharapan yang besar buat saudara pada hari ini? Saudara tahu, jika saudara hari ini Tuhan memberikan talenta kepandaian kepada saudara, daya ingat saudara kuat, apa yang saudara lakukan untuk kepada Tuhan? Jika saudara diberi kesempatan sekolah yang tinggi, pendidikan tinggi, bahkan sekolah di luar negeri, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Saudara, di pandemi ini banyak orang jatuh sakit. Saudara diberi kesehatan kuat, imun yang kuat. Tanpa vaksin pun saudara bisa menghadapi COVID ini. Bagaimana saudara gunakan kesehatan saudara untuk Tuhan? Jika saudara diberikan jabatan yang tinggi sekarang, yang dapat mempengaruhkan orang, bagaimana saudara gunakan untuk Tuhan? Jika saudara hari ini mempunyai bakat, mempunyai skill, mempunyai kelebihan, mungkin nyanyi, mungkin menjahit, mungkin membuat sesuatu, punya skill yang ahli, apa yang saudara buat untuk Tuhan? Saudara, inilah yang dibicarakan, bahwa kesetiaan itu bisa ada karena adanya buah-buah roh. Saudara, jika saudara memiliki buah-buah roh, maka saudara memiliki kesetiaan dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Sampai kesimpulan dari firman Tuhan yang saya khotbah pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita dapat bersukacita karena Allah setia dalam pribadi dan janji-janjinya. Saudara dapat meyakinkan bahwa
Yesus Kristus pasti bisa mengampuni dosa saudara. Ketika saudara mau mengakui dan mau meninggalkan dosa-dosa saudara. Mari kita baca firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus akan menjadi juru selamat saudara. Jika saudara meninggalkan dosa-dosa saudara pada hari ini, menghampiri diri kepada Kristus, dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan belajar hidup baru. Dengan perkataan ini benar dan patut diterima dengan sepenuhnya. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara, Kristus telah berjanji untuk menyertai orang-orang yang percaya dan mentaati Dia sepanjang hidupnya mereka dan seluruh jalan mereka. Mari saudara dikasih Tuhan, kita memiliki buah roh dan kesetiaan yang teguh kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami supaya kami menjadi orang yang setia. Dengan menjadi orang setia, kami minta Roh Kudus yang memimpin kita, supaya kita memiliki buah-buah roh, dan mentaati setiap firman-Mu, dan tunduk kepada setiap perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu benar, dan patut dipercayai. Kasih-Mu yang kelimpah kepada kami. Jadilah kami sebagai umat-umat Tuhan yang setia, sehingga bisa dipercaya Engkau Tuhan. Dan Tuhan, tuntunlah kami, supaya kami jadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, silakan bangkit berdiri. Mari kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.